Kediaman megah milik Eko Patrio yang kabarnya mencapai nilai 150 miliar rupiah kini jadi pusat perhatian publik. Namun, sorotan itu bukan lagi karena kemewahannya, melainkan karena kondisinya yang luluh lantak setelah digeruduk massa yang marah. Insiden tersebut berlangsung hanya berselang beberapa jam dari hancurnya rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, menandakan bahwa gelombang kemarahan rakyat terhadap anggota DPR RI semakin melebar. Eko Patrio yang dikenal bukan hanya sebagai komedian, host acara televisi, dan figur hiburan, tetapi juga politisi dari Partai Nasdem, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Rumahnya di kawasan elit Jakarta yang dulunya melambangkan kesuksesan pribadi, kini ambruk menjadi saksi nyata ketegangan antara masyarakat dan pejabat yang dianggap abai terhadap penderitaan rakyat. Hunian yang dulunya berdiri megah dengan sentuhan arsitektur modern, kolam renang mewah, dan fasilitas berkelas dunia kini berubah menjadi puing-puing. Saat amarah massa meluap, benda berharga seperti kulkas canggih, dispenser, hingga peralatan dapur bermerek ikut digondol. Pemandangan semacam ini sebelumnya sulit dibayangkan. Warga yang biasanya hanya bisa memandang megahnya rumah itu dari luar, kini masuk dan mengambil apa saja yang bisa dibawa pulang. Rekaman amatir beredar luas, memperlihatkan orang-orang keluar masuk dengan santai, sambil menenteng koper, karung, dan tas besar, tanpa memedulikan kamera maupun pengawasan. Bagi sebagian pihak, aksi itu dianggap sebagai bentuk keadilan rakyat setelah sekian lama merasa dipermainkan oleh kalangan elit. Gelombang amarah ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa sebelumnya yang menuai viralitas. Aksi joget Eko Patrio bersama Uya Kuya di ruang sidang MPR RI pada 15 Agustus 2022 menjadi pemicu. Video tersebut dinilai sangat tidak pantas, karena dilakukan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk. Banyak keluarga kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan melambung, dan ketidakpastian ekonomi membuat tekanan semakin berat. Dalam situasi genting itu, aksi berjoget para anggota DPR dianggap sebagai wujud ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat. Ditambah lagi isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencuat ke publik, membuat luka masyarakat makin dalam. Rakyat melihat wakilnya hidup dalam dunia berbeda, jauh dari kenyataan pahit yang mereka hadapi. Kontras itulah yang akhirnya memantik protes besar-besaran, hingga menjalar pada penyerangan rumah para pejabat yang dianggap simbol kemewahan di tengah krisis rakyat. Malam 30 Agustus 2022, Eko Patrio akhirnya muncul di hadapan publik. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Pasha Ungu, rekan separtai sekaligus sesama anggota DPR. Dalam pernyataannya, Eko tak kuasa menahan tangis sambil menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia menegaskan bahwa jogetnya di sidang MPR sama sekali tidak bermaksud merendahkan rakyat. Saya tidak pernah ada niat untuk menyinggung atau melecehkan masyarakat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ucap Eko dengan suara terbata. Namun, pernyataan itu belum cukup untuk memadamkan bara kemarahan publik. Banyak warganet menilai air mata dan penyesalan Eko hanya strategi untuk menyelamatkan citra, bukan penyesalan tulus. Terlebih rumahnya yang sudah hancur dianggap bukti bahwa amarah rakyat telah mencapai batas yang tak lagi bisa dibendung. Sejumlah analis politik menyebut kasus yang menimpa Eko dan Sahroni hanyalah puncak dari gunung es krisis kepercayaan masyarakat pada DPR. Kebijakan-kebijakan yang dianggap lebih berpihak kepada elit membuat jarak antara rakyat dan wakilnya semakin melebar. Penjarahan kediaman pejabat dipandang bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap rasa ketidakadilan sosial. Jika ditelusuri lebih jauh, rumah mewah Eko Patrio memang kerap jadi bahan perbincangan publik. Sebagai artis sekaligus politisi dengan kekayaan melimpah, rumah tersebut dikenal memiliki fasilitas super mewah. Mulai dari ruang tamu berornamen megah, perabot impor, hingga koleksi seni berharga. Semua itu kini tinggal kenangan usai amukan massa. Beberapa warga sekitar sebenarnya menyayangkan tindakan perusakan dan penjarahan. Mereka menilai langkah itu bukan solusi tepat. Namun di sisi lain, banyak juga yang menganggap inilah konsekuensi dari sikap wakil rakyat yang dianggap tak peduli. Rasa kecewa yang menumpuk akhirnya meledak dalam aksi yang sulit dikendalikan. Kepolisian sendiri mengaku kewalahan menghadapi arus massa yang terus bergerak ke kediaman para pejabat. Meski pasukan dikerahkan, jumlah warga yang membeludak membuat aparat sulit memberikan perlindungan maksimal. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada data resmi mengenai total kerugian Eko Patrio, tetapi estimasi mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah ini akan jadi peringatan bagi DPR untuk lebih peduli, atau justru membuka jalan konflik baru yang lebih luas? Yang jelas, rumah megah Eko Patrio yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini berubah menjadi penanda keretakan relasi rakyat dan pejabat. Tangis serta permintaan maaf Eko mungkin meredakan sebagian kecil amarah, namun luka di hati rakyat tampaknya belum mudah sembuh. Di media sosial, kabar kehancuran rumah Eko menjadi trending nomor 1. Foto dan video kerusakan menyebar luas dengan beragam komentar. Ada yang menyindir, ada yang mengejek, tapi tak sedikit pula yang menunjukkan keprihatinan. Fenomena ini menggambarkan betapa besar jurang antara ekspektasi masyarakat dengan perilaku para wakilnya. Kini, Eko Patrio berada di persimpangan. Karier politiknya bisa runtuh bila tidak segera mengambil langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan. Permintaan maaf mungkin awal, tetapi bukti tindakan nyata jauh lebih dibutuhkan. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa seorang publik figur sekaligus pejabat tidak bisa bertindak semaunya. Setiap tindakan, sekecil apapun, dapat berdampak besar, terutama di era digital, di mana informasi menyebar dalam hitungan detik. Akhirnya, kisah rumah Eko yang porak-poranda bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga runtuhnya simbol kepercayaan rakyat kepada wakilnya. Hunian bernilai 150 miliar rupiah itu kini tidak lagi dipandang sebagai istana mewah, melainkan monumen keretakan hubungan masyarakat dan elit politik. Dan ketika Eko Patrio menangis seraya meminta maaf dengan berkata bahwa ia tak pernah berniat menyakiti, publik tentu berharap itu bukan sekadar kata, melainkan awal kesadaran baru bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan berpesta di tengah derita rakyat.